Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi eh, mata kuliah atau di acara HAMTI, ya. HAMTI yang untuk hari Senin ini fokus kepada mata kuliah manajemen SDM. Nah, waktu kemarin terakhir itu kita bahas mengenai ini ya, apa namanya? eh, Sebelum rekrutmen ya, apa kemarin itu? Oh, strukturalisasi, desain ya, strukturalisasi. Eh, Nah, kan setelah kita mendesain karakteristiknya apa, terus masalah ini ya apa salary ya, penetapan kira-kira masalah penetapan harga atau biaya atau penggajian ya, sistem penggajian atau take home pay ya, mengenai take home pay. Nah, biasanya selain bahas take home pay, itu pada saat kita merekrut orang, kita harus tahu karakter orang itu. Jadi karakter si karyawan kita tuh seperti apa. Biasanya karakternya dimasukkan ke dalam job spec, apa namanya, spesifikasi dari orang yang akan menjabat seperti apa. Misalnya gini, misalnya untuk orang marketing ya, kita cari yang punya karakter adalah misalnya antara influence dan driver, antara dua itu. Nah, mengapa mereka bisa menetapkan itu? Karena ada ilmunya, yaitu membahas mengenai karakter manusia. Nah, karakter manusia ini ada 4 macam. Tapi nanti kita bahas ya di sini. Saya bahas biar nanti nggak bingung. Kelihatan ya. Sebenarnya awalnya dari ilmu bagaimana mengendalikan orang. Kan dalam manajemen itu kan berarti kan kita rekrut orang dan kemudian kita tempatkan itu tentunya kita harus tahu bagaimana cara mengendalikan orang supaya nanti kalau kita disuruh dia tidak memiliki hambatan. Untuk itu sebenarnya orang yang akan kita tempatkan itu harus orang yang cocok dari segi karakternya dengan pekerjaan yang dia geluti ya. Nanti kita bahas. Dalam sebuah organisasi ini tentunya pasti ada yang timbul kecekcokan atau kurang pas dan segala macam itu karena masalah bagaimana mengendalikan orang. Nah, mengendalikan orang itu ternyata banyak kan, mengapa bisa terjadi tersebut? Karena mereka masing-masing orang punya beda-beda bacaan, beda buku, beda keluarga, beda budaya, beda sebagainya bagi yang lainnya. Karena apa? Masalah komunikasi. Jadi penyebabnya karena masalah komunikasi, kemudian saling berprasangka ya. Sebentar, ada yang masuk ya. Saling berprasangka, kemudian salah persepsi bisa jadi karena salah apa yang dia maksud itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Terus kemudian pandangan pengetahuan yang berbeda, baca buku yang beda, minat bakat yang tidak tersalurkan juga beda, kurang kompeten dan lain-lain, banyak yang membuat kita ini selalu tidak pas, ada suatu percecokan atau salah pandang dan sebagainya. Nah, sehingga zaman dulu sampai sekarang ini manusia ini dibagi empat macam karakter. Nah, sebelum Masehi itu dikenal dengan suku tanah, suku udara, suku api, suku air. Ini kayak Avatar ya, Avatar. Zaman dulu sebelum Masehi dikelompokkan manusia berdasarkan 4 ini. Kelihatan nggak?
Presentasi kelihatan? Oke. Terus kemudian zaman Aristoteles itu dibagi ada 4. Misalnya Korelis, melankolis, pragmatis, sama sanguin. Kemudian zaman saat ini dicetuskan oleh William Marston ini memiliki 4 karakter. Pertama ada dominan, atau saya sering menyebutnya driver. Yang kedua adalah influence. Ya, ketiga adalah steadiness. Keempat adalah compliance. Dibagi 4. Jadi dari dulu sampai sekarang, statement dari fisiologi dunia ini mengatakan bahwa manusia ini dibagi 4 macam karakter. Nah, karakter DISC, kita sebutnya yang terakhir ini adalah karakter DISC, atau dominan, atau driver, influence, steadiness, sama compliance. Nah, untuk memilih ini, untuk memiliki kemampuan mengendalikan orang lain nih, kita harus minimal mengetahui karakter kita seperti apa. Ya, karakter kita, sehingga dari situ baru kita bisa memahami orang lain. Nah, prakteknya mungkin saya akan kasih formulir, terus kalian akan mengisi ya jenis karakternya. Kita uji coba dulu untuk diri sendiri ya. Nah, sekalian coba siapkan kertas ya. Kemudian kalian isi sebelah kanan kiri 20-20 ya. Isi kanan 20-20 ya. Misalnya gini, ini kan ada satu pilihan nih, misalnya gini. Kalian akan memilih dari 4 karakter ini mana yang paling cocok buat kalian. Misalnya yang ini tulisnya, yang ditulis di kertas itu yang sebelah kiri aja dulu ada 20. Tulis 1 2 3 sampai 20. Yang kertas sebelah kanan tulis 1 sampai 20. Nah, pada saat pengisian yang ini misalnya memilih dari 4 karakter ini, mana yang menurut Anda paling pas? Kayaknya saya begini. Misalnya memberi semangat. Selama ini saya tuh orangnya sangat sering memberi semangat misalnya, atau berpetualang, atau teliti. Memang nggak nyambung, tapi merasa bahwa diri kita ini cocok yang saya ini kayaknya ini. Saya suka mudah menyesuaikan diri. Itu pikiran kalian coba sebutkan. Dan kalian tulis di antara di kertas itu yang 1 sampai 20 kanan, 1 sampai 20 kiri ini, tulis aja nomor 1 misalnya. Pilihannya ini memberi semangat. Berarti tulisnya adalah di huruf yang ini aja, yang paling belakang, I misalnya gitu. Kalau merasa bahwa cocoknya berpetualangan, ya tulisnya D. Ya, kalau teliti berarti C. Begitu pula S ya. Itu yang bikin kertas sebelah kiri ini tulis aja 1 2 3 atau 1 2 3, nanti isi nomor 1, pilih mana, D, I, atau S, C ya. Siap? Kita mulai menilai diri sendiri dulu. Sorry. Ada? Siap ya? Udah siap tulis itu kertasnya? Halo? Udah, oke. Ya, yang lain juga ya. Kita mulai. Oke, 1. Di antara 4 nomor 1 ini pilih yang mana yang paling tepat. Misalnya memberi semangat, berpetualang, teliti, udah menyesuaikan diri. Salah satu saja pilih. I, D, C, apa S? Simpan dalam hati aja, nanti kamu tulis aja dulu ya. Kemudian nomor 2, pendirian teguh, suka menggoda, senang membujuk, suka kedamaian. Mana yang paling cocok menurut kamu di antara 4? Sudah dipilih? 3, mau mengalah, suka berkorban, pandai bergaul, berkemauan kuat. Sudah?
4. Penuh pertimbangan, senang dibimbing, suka bersaing, suka meyakinkan. 5. Periang, dihormati orang lain, cenderung menahan diri, atau senang menangani masalah. Nomor 5, mana yang pilihannya? 6. Cepat puas, peka, atau perasa, percaya diri, atau bersemangat. Nah, nomor 6 ya. Nomor 7. Perencana, sabar, berpikir positif, suka memuji atau menyanjung. 8. Praktisi, spontan, ketat pada waktu, pemalu. 9. Rapi, teratur, sopan, hormat, suka bicara terus terang, optimis. Nomor 9. Oke, nomor 10. Ramah tamah, jujur, suka bersenda gurau, tegar, atau kuat hati. 11. Berani, tidak penakut, menyukai kenikmatan, diplomatis, berhati-hati, atau terperinci. 12. Menggembirakan, konsisten, tidak berubah, berbudaya atau terpelajar, kemudian percaya diri. Mana di antara yang 12 ini yang paling pas? 13. Idealis, mandiri, tidak suka menentang, suka memberi ilham, inspirasi. Lincah, suka membuka diri ya, mampu memutuskan, sedikit humor, tekun. 15. Perantara atau penengah, gemar musik, lembut, cepat bertindak, mudah berbaur atau bergaul. 16. Senang berpikir, suka ngotot, kuat atau bertahan, senang bicara, bersikap toleran. Kemudian 17. Pendengar yang baik, setia atau tidak berubah, senang membimbing, terus kemudian lincah atau bersemangat. 18. Mudah menerima saran, suka memimpin, berpikir matematis, lucu, humoris. 19. Berpikir ingin sempurna, suka mengizinkan, permisif, produktif, menghasilkan, terkenal, luas, atau populer. Bersemangat, gembira, berani, tidak gampang takut, berkelakuan tenang, kalem, berpendirian tetap. Nah, ini ada 20 pilihan tadi. Ada yang ketinggalan nggak? Awal. Nah, coba pilih, ada yang kekejar. Nah, dari yang 20 tadi, yang kalian tulis sebelah kiri, kamu hitung jumlah I-nya berapa, D-nya berapa, S-nya berapa, C-nya berapa. Ya, dihitung. Berapa yang memilih I, berapa yang memilih D, berapa memilih C, berapa memilih S. Kekuatan. Nanti bentuknya seperti ini dihitung ya. Kekuatan yang memilih D berapa, I-nya berapa, S-nya berapa, C-nya berapa. Oke, sudah? Ada yang ketinggalan nggak? Oh, yang mana nih? Ini ketinggalan nggak? Oh, belum dihitung. Oke, dihitung dulu. Dihitungnya gini nih. Nah,
D-nya berapa, I-nya berapa, S-nya berapa, C-nya berapa. Totalnya harus 20. Jadi harus milih salah satu dia. Jangan ada yang dua gitu. Oh, yang mana? Ini. Oh, 11. Oke. Berani atau tidak penakut, menyukai kenikmatan, diplomatis atau berhati-hati, kemudian terperinci. Mana? Sudah? Sudah dihitung? Sudah dihitung ya. Oke, sekarang yang kelemahan. Nah, kelemahan kalian coba dipilih di antara 4 ini. Gak usah dikatakan, kalian pilih sendiri aja ya. Nah, satu. Mana yang paling cocok di antara kalian yang kelemahan. Begitu pula sama dari 1 sampai 20, kamu hitung mana berapa jumlah D, berapa jumlah I, berapa jumlah S, sama berapa jumlah C. Misalnya 1 bicara meriah, ramai, I bersikap seperti bos, kemalu-maluan atau suka segan, tanpa ekspresi, datar, ya, kurang disiplin, tidak tertib, tidak simpatik, kurang antisipatif, tidak bergairah, dan seterusnya ya. Sampai nomor berapa? Oke, saya ke bawahin. Nah. Jadi pilih di antara 4 ini, hanya menyebutkan nomor 10, milih misalnya C, ya berarti ditulisnya C top. Tapi ditulisnya sebelah kanan ini, yang tadi kan sebelah kiri, tulis yang sebelah kanannya. Kalau udah selesai, langsung dihitung berapa jumlah masing-masing. Misalnya D-nya berapa, S-nya berapa, C-nya berapa, I-nya berapa, D, I, S, C. Oh, C-nya berapa. Sampai nomor berapa? Udah lihat? Misinya sampai mana? Oh, ber-10. Ya. Mana yang paling cocok di antara 4 karakter atau 4 apa misalnya pernyataan. Jadi ini melatih diri untuk menilai diri sendiri sebenarnya. Salah satu. Mana yang cocok.
Sudah sampai mana? Nah, kalau udah selesai, langsung dihitung. D-nya berapa, S-nya berapa, C-nya berapa. S-nya berapa? D, I, S, C. Udah ngitung? Udah semuanya? Lagi dihitung. Berarti udah selesai sampai 20 ya, udah. Nah, sekarang kita dihitung nanti kekuatan tadi berapa, DISC-nya, ditambah lagi kelemahan tadi berapa, DISC. Nanti totalnya digabung, D sama D, I sama I, S sama S, sama C sama C ya. Nanti ditambah berapa total pilihan kalian, D-nya berapa, I-nya berapa, S-nya berapa, C-nya berapa. Dihitung ya. Dihitung. Kalau udah selesai bilang udah ya. Oke, kita tar 1 sampai 4. Yang mana yang kekuatan, kelemahan? Kelemahan. Oke. Ya. Sudah? Oke. Nanti kalian masuk ditambahkan ya, kekuatan tuh berapa, kelemahan berapa, nanti total D sama D, I sama I, S sama S, C sama C. Totalnya berapa? D-nya berapa, I-nya berapa, S-nya berapa, C-nya berapa. Udah, Pras sudah selesai ngitungnya? Abdia? Abdia udah? Oke. Itunya D-nya berapa nilainya? I-nya berapa? Oh. S-nya berapa? S sama C-nya? Oke. Adib ya, kamu tipikal orang yang sangat sebenarnya dia pemikir ya, termasuk kategori steadiness, cari aman, jadi nggak mau ribut. Kalau ada satu masalah kamu selalu menghindar ya, terus kemudian kamu ribut-ribut kan ya, terus kemudian tipikalnya mengalah ya tentunya. Terus dia memang steadiness ini selalu
melihat untung rugi dari sisi ini, kalau saya melakukan ini untungnya apa ya gitu. Jadi tapi memang karakteristik kamu itu memang agak lamban dalam mengambil tindakan ya. Jadi kalau ada sesuatu itu dia nggak langsung cepet tanggap, tapi dia nunggu orang lain dulu sampai dia udah aman, safety, baru kamu ngerjain melakukan sesuatu. Jadi memang safety player orangnya ya. Kira-kira begitu nggak? Bener banget, bener sekali. Pras, laporan kamu apa? D-nya berapa jumlahnya? Ya, D sama D, I sama I, S sama I, S sama S, C sama C. Jadi karakter S ini, steadiness ini adalah karakteristik selalu banyak perhitungan, sehingga menyebabkan kamu tuh bergeraknya agak lamban. Makanya tugas kamu kan selalu terlambat ya. Itu tuh kamu tuh nggak karena ngelihat orang dulu gitu kan, nggak gerak cepat gitu. Itu karakter karakter kamu itu. Kalau dalam pekerjaan nih, kamu bagusnya kerjanya memang supporting ya. Kamu tuh nggak suka kerja berhadapan dengan orang itu nggak suka. Kamu maunya kerjanya sama barang. Jadi yang nggak bisa berkomunikasi. Jadi memang agak menyendiri, rada-rada introvert gitu. Jadi kalau steadiness itu memang harus kalau kamu misalnya kamu berani, kalau saya punya anak buah kayak kamu, nah, saya itu harus mengendalikan kamu dengan cara apa? Dengan memerintah setiap tahapan. Kamu melakukan ini, setelah kamu sampai di situ, kamu melakukan ini, gitu. Kamu melakukan ini, jadi selalu diikuti perintah dan bimbing ya. Harus ada SOP. Kalau karakter sih seperti kamu, harus ada SOP-nya. Ada instruksi-instruksi. Dia bergerak karena instruksi, bukan karena target. Jadi kalau kasih target, kamu tuh nggak gerak gitu. Jadi memang, nah kalau mencari pasangan, kamu cari pasangan yang karakteristiknya influence atau driver. Kamu kecenderungan dianggap kategori pendiam ya. Jadi kalau nggak dipukul dulu baru ngomong gitu. Kalau nggak dikeprok, kamu pasti nggak ngomong, diem aja itu. Kalau karakternya seperti itu. Iya. Jadi, makanya kalau misalnya tugas nggak jalan-jalan itu ya karena memang karakter kamu itu. Mungkin pasangan partner kamu tuh harus partner orang yang memang driver, yang bisa mengendalikan kamu. Punya istri juga, kamu harus cari yang memang kayak begitu, kayak yang bisa ngatur kamu gitu. Kamu tuh tipikal harus diatur sama orang lain, ngerti nggak bro? Iya, jadi harus memang karakternya gitu. Jadi kalau pasangan suami istri itu harus saling seimbang. Yang satu weak leaders, yang satu lagi harus strong leaders. Even itu cewek itu pada saat penggerakan berarti butuh cewek yang bisa ngatur kamu. Ya saling melengkapi. Nah, Pras pengen tahu apa Pras? D apa D? Jumlahnya berapa? Terus I-nya berapa? Waduh. Kamu akut Pras, kamu akut dari butuh kontrol yang sangat kuat. Kamu punya ambisi untuk bisa maju di depan, yang bisa ngatur. Jadi kebutuhan kamu adalah kontrol orang lain. Jadi kamu adalah tipikal pendobrak sebenarnya. Jadi kamu cocok untuk menjadi seorang leader. Ya. Tapi kamu harus menyeimbangi juga ada sisi influence-nya. Kamu punya banyak teman. Ya, tapi nggak terlalu kuat. Lebih banyak di drivernya. Kalau cerita, kamu selalu ngomong saya.
saya udah melakukan ini nulis. Jadi kamu ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain dalam suatu pembicaraan, kamu selalu mendominasi pembicaraan itu. Betul nggak? Halo, ada iya. Ya, ada iyanya. Jadi memang rada memang punya ambisi yang kuat, maju memang. Nah, keuntungan kalau saya punya anak buah kamu, saya misalnya bos punya anak buah kamu, saya tuh nggak perlu harus mengendalikan kayak ke Abdia. Ke Abdia harus dipujuk. Ini yang melakukan ini, terus kemudian melakukan apa, itu step by step harus saya ceritakan ke Abdi. Tapi saya berhadapan dengan yang tipikal kamu, saya tuh nggak perlu harus ngomong harus ABC kayak Abdia. Kamu cuma saya ngomong gini. Pokoknya target kamu bisa terjual 100 pieces dalam 1 bulan. Gimana caranya? Terserah kamu. Nah, itu sangat menantang bagi orang yang tipikal kamu itu. Jadi akan kejar waktu. Kalau perlu dikasih, kalau 100 akan saya kasih bonus. Nah, gitu. Jadi benar ya. Jadi ya, jadi mungkin terbentuk karena itu. Jadi tempaan itu membuat kamu karakternya. Terus kemudian kamu tuh kalau tipikal kamu yang driver itu memang butuh kontrol. Jadi kalau kamu tidak suka sama anak buah yang tukang ngelawan, kalau ada yang tukang lawan dikibas tuh, gayanya tuh gaya nggak tahu juga, tergantung. Artinya gini, dia memang karakternya begitu. Jadi untuk menunjukkan powerful. Nah, jadi paling suka ya langsung menantang tuh. Hmm, hmm, ya, ya, ya. Jadi berarti ya memang terkondisikan kamu punya karakter driver. Jadi gitu. Dia paling gak suka sama orang yang menantang. Nah, ini jadi inti dari ini siapa yang siapa yang tadi masuk terus keluar lagi? Suruh masuk. Inti dari menilai karakteristik ini, kalau kamu punya misalnya gini, kalau punya anak buah, kamu pakai form. Nah, kalau sebenarnya kalau saya tanpa form juga bisa. Itu banyak macamnya untuk menilai bahwa ini karakternya apa. Misalnya contoh. Abdia ini kebanyakan saya belum lihat kamu, tapi saya bisa menebak cara jalan kamu itu pasti digeser. Diseret kalau orang Sunda bilang. Kalau Pras, cara jalan kamu itu digeser, diseret. Kalau jalan tuh bunyi z z gitu ya. Iya, kalau Pras itu enggak. Dia orangnya nyentak, blek 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 gitu. Enggak digeser dia, langsung langkah depan. Kalau Abdia itu kalau jalan kemungkinan dia akan mepet ke kanan apa ke kiri gitu. Jadi kalau jalan tuh orang di tengah, ini mah enggak, mepet ke pinggir gitu. Kalau Pras selalu di tengah, pede gitu. Itu dari segi jalan. Nah, itu kalau saya ngelihat karakter orang, saya pertama saya lihat dari jalan dulu. Dari jalan, terus cara ngomong. Nanti bisa akan tersendiri akan terbaca bahwa ini karakternya ISC gitu ya. Nah, sehingga jadi sebenarnya kalian kalau dalam mengendalikan orang, step pertama kamu harus paham dulu, harus latihan dulu, harus tadi. Misalnya kalaupun nanti nggak sempat ya, nggak belum sampai ke arah sana levelnya, kamu pura-pura ada formulir bagus nih,
tolong diisi dong, kita pengen tahu gitu. Nah kan setelah tahu kita bisa karakter kan. Kalau misalnya kamu D-nya 14 tuh, berarti itu dominan karakter kamu tuh di driver karena D ya. Kalau Abdia itu kebetulan di S ya, karakternya di S. Sebenarnya sama, karakter driver itu butuh pasangan, butuh nanti kita bicara ya. Driver itu butuh pasangan yang nurut. Nah, butuh orang-orang yang nurut kalau pras. Berarti kalau ceweknya itu butuh yang karakternya S, kalau enggak dia C. Jadi kalau MC. Memang benar. Saya bukain itu supaya kalian bahwa ini bukan alah, mati lampu. Halo? Masih ini jalan ya. Di sini mati lampu. Iya, kalau cari pasangan gitu, kamu jangan cari wanita yang memang sama-sama keras. Bisa awet tapi awet rajet. Kata orang Sunda bilang awet rajet tuh itu apa? Ya cocok tapi berantem terus gitu. Jadi akan cocok. Nah, cari yang memang satu beda karakter. Ya kalau kamu merasa strong leadership, strong karakter, kamu cari yang weakness-nya, yang punya weak, yang rada nurut, gitu kan, rada pendiam, itu cocok gitu kalau jalan. Nah, begitu pula dengan Abdia, walaupun kamu cowok, masalahnya karakternya kamu weakness di tadi itu, kamu cari yang partnership-nya yang memang harus strong ceweknya. Serius, kamu aman, dilayani sih, disuruh-suruh paling. Ya, bukan, memang kebanyakan nih teman-teman saya ada yang kayak gitu, sama pasti sesuai gitu kan. Memang tadi kan kalau karakter driver influence itu butuh kekuasaan, butuh controlling pada orang lain. Yang satu lagi steadiness sama steadiness sama compliance itu butuh kepastian. Nah, itu dia kepastian. Jadi Abdia ini jangan suruh milih sesuatu. Harus ditetapkan. Kamu milihnya ini. Oke, saya ikut gitu. Jadi kalau suruh milih, menurut kamu misalnya gini, kamu pacaran terus kemudian jalan. Kamu makan apa? Makan es cendol apa es puter gitu. Paling kamu jawabnya terserah kamu deh, gitu kan ngomongnya. Jadi si ceweknya yang netapin es puter aja. Oke, siap gitu. Nah, kalau pras suruh ditentuin, tar dulu, aku yang nentuin pilihan gitu. Nah, kesimpulannya driver DISC itu, pertama kalau driver itu begini, mari kita lakukan dengan cara saya gitu ngomongnya kalau driver. Kalau I influence, nah kalau influence itu adalah mari kita lakukan dengan cara yang menyenangkan. Jadi kalau influence itu karakter yang banyak ngomong, biasanya banyak ide, banyak ngoceh, temennya banyak, suka cekakak-cekikik, punya temen, inilah, suka menghibur, suka bercanda. Itu adalah karakternya I. Siapa itu yang kayak gitu? Ya, itu karakter itu begini. Karakter itu kan namanya dominan ya. Dari sekian hari ini ada presentasi karakter drivernya itu berapa persen? Kamu kan tinggi tuh. Hampir sebagian hidup kamu driver. Tapi bisa jadi kamu ketemu ada satu momen tertentu yang influence. Satu lagi mungkin karena kecil porsinya kan ada yang steadiness atau compliance. Ya, tetapi kita menilai yang dominannya aja ya, yang dominannya aja. Kalau driver itu, mari kita lakukan dengan cara saya. Semua tuh serba dia nentuin. Kalau driver,
Kalau influence itu orientasinya kepada senang-senang. Jadi kalau cara ngerayu orang, kalau orang yang influence itu cara misalnya kita harus tahu dulu ya sukanya apa. Misalnya sukanya makan, ya kasih tahu, kita ada makanan loh di sana, dia pasti suka. Atau dia memang kebetulan dia lagi suka apa gitu. Misalnya dia lagi berbunga-bunga, lagi cari cowok, cari cewek misalnya, itu misalnya cowok cari cewek. Kita bujuknya dengan cara, di sana ada cewek cakep loh gitu. Dia pasti ngikut tuh. Yang orientasinya pada senang-senang kalau influence. Kalau steadiness, mari kita lakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Itu. Efisien jadi hitungan banget tuh. Kecenderungan rada pelit-pelit antara pelit dan efektif efisien tuh sangat itu. Ya, kalau itu dari steadiness, perhitungan. Nah, gua ngomong gini bukan karena dukun ya, tapi karena ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah compliance. Compliance itu adalah mari kita lakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan hukum, aturan, rule, dan lain sebagainya. Kalau C itu compliance itu. Coba sekarang nanti aku kirim formnya ya. Formulir itu suruh Bapak isi, atau ibu atau adik, kakak atau siapapun, atau orang yang akan ya, bisa kasih form dulu. Lu gue jadi daftarin jadi cewek gue, tapi lu harus isi dulu formnya gitu. Nanti bisa karakter cocok nih gitu. Ya. Oke, kita lanjut bagaimana langsung ke sini ya. Ke presentasi. Jadi kita harus tahu bagaimana menilai diri. Akhirnya kita tahu bener loh, DISC itu ilmu pengetahuan terkait dengan karakter manusia. Nah, kalau ini ciri-ciri dari karakter. Misalnya compliance. Compliance itu orangnya kooperatif, lambat bertindak, menghindari risiko, menerima, tidak memerintah, pendiam, tapi rasional, berorientasi pada tugas, formal, bergaya bisnis, mandiri, tertutup, disiplin. Itu compliance. Kalau driver kayak Pras, bersaing. Kalau kita berhadapan dengan anak buah yang driver, itu sebagai bos akan membuat sistem persaingan. Kamu bikin ini, kamu bersaing gitu, antara dia akan saling. Kamu tuh grup apa, Pras? Grup grup tata letak pabrik apa kamu? Kok TQM ini rada nggak muncul? Ini banyak sama Abdi. Harusnya saling mendukung ya, bersaing, kemudian cepat bertindak. Nah, driver tuh harus cepat bertindak harusnya ya, itu teorinya. Tapi nggak tahu kalau kamu mungkin beda. Berlakunya bisa di rumah, mungkin di rumah aja. 3, berani mengambil resiko. Kemudian menuntut, jadi banyak tuntutan. 5, tukang merintah, pemprotes. Terus kemudian rasional, berorientasi pada tugas, formal, bergaya bisnis, mandiri, dan disiplin. Itu driver. Nah, beda dengan steadiness nih, kayak Abdi nih. Kooperatif, tapi lamban bertindak. Slow, santai bro, santai gitu kan. Menghindari risiko. Kalem gitu ya. Terus kemudian menerima. Orang lain udah tahapan berapa, lu masih tetap di pertemuan keberapa. Tidak memerintah, pendiam. Nah, cenderung pendiam, mengandalkan perasaan. Steadiness itu orang sangat perasa. Jadi kalau sangat tersinggung dikit nggak enakan. Berorientasi pada hubungan sesama. Maksudnya hubungan sesama tuh bukan hubungan sama tuh gay atau bukan. Maksudnya berorientasi pada hubungan itu berorientasi pada yang penting hubungan baik gitu. Jadi karena menghindari konflik kan. Kemudian informal, bergaya akrab, terbuka, tidak disiplin. Seperti study seperti influence, tapi tidak juga ya, lebih ke ya kalem gitu, santai. Nah,
Beda dengan influence. Influence tuh suka seperti karakter driver, bersaing, cepat bertindak, mengambil resiko, memerintah, tapi ada kesamaannya tuh, mengandalkan perasaan, sangat perasa. Nah, kalau yang karakternya influence itu paling tidak suka kalau dia tidak diperhatikan. Jadi sangat ini. Kemudian berorientasi pada hubungan informal sama tapi idenya suka banyak tuh kalau influence. Banyak ngomong itu salah satu ciri-ciri khasnya dari, tapi kreatif dia, banyak ide-idenya, itu influence. Nah, kalau kekuatannya ini compliance, bersikap, berpikir objektif, hati-hati, mempertahankan standar tinggi, itu compliance ya. Dan dari kemudian driver itu karakternya ngomong langsung jeblak. Nah, itu karakter driver itu. Kamu pras suka gitu kan, suka nyakitin orang lain dengan cara ngomong betak-betak gitu. Sepertinya begitu. Cepat membuat keputusan, menyukai perubahan. Iya, jahat. Tetapkan banyak sasaran, berani mengambil resiko, inovatif, menghargai waktu, mendobrak status quo. Ini pendobrak nih karakternya driver ini. Jadi kalau ada yang nggak sesuai dengan dia, ya langsung bertak ngomongnya. Nah, gitu. Kalau steadiness itu dapat dipercaya. Nah, itu memang steadiness itu orangnya karakternya setia, dapat dipercaya, bekerja keras, pendengar yang ulung. Jadi kalau punya anak buah steadiness tuh enak tuh, dimarah-marahin tuh nggak akan pernah, dia struggle, dimarah-marahin juga tetap gitu, mampu mendamaikan. Nah, itu sering untungnya sering mendamaikan. Ya udahlah, wis lah gitu, santai, Wallace gitu kan ngomongnya. Sama. Nah, kalau influence itu cepat membuat keputusan, sama ya, seperti driver, cepat, optimistik, karakteristik kreatif, sangat kreatif, solusi, memotivasi orang, memiliki rasa humor, senang bekerja sama, mampu mengatasi konflik, dan ciri khas yang utama adalah pandai berbicara. Itu influence. Nah, kamu bisa lihat kan dari semua karakter ini, teman-teman kamu tuh apa karakternya? Kalau ini tanpa harus melalui survei ya, yang mirip-mirip influencer siapa ya kalau di kelas? Kalau steadiness udah jelas, kalau Abdi, teman-teman yang lain bisa ngelihat nggak? Compliance sama driver. Teman kalian siapa lagi sih? Iya banyak. Maksud gue siapa gitu. Yang kalian kenal siapa? Sebutin. Uno yang mana ya? Nggak kebayang. Orang Kuningan. Menurut kalian itu karakternya apa? Kalian berdua ya, cocoknya di karakter compliance, driver, influence, steadiness. Oh, kayak Abdi ya. Oke. Terus yang lain siapa lagi? Kayak Abdi ya. Terus yang siapa lagi teman kalian? Si ini deh, siapa namanya? Alfonso. Si Panjo ya, Panjo Alfonso. Itu apa? Driver, compliance, steadiness, atau influence? Oh, driver ya? Oh, dia driver. Oke. Terus kalau siapa lagi yang aku kenal ya? Oh, Anang. Oh, kurang paham, kurang kenal ya. Oh, oke. Selain yang aku kenal tuh siapa ya? Adit ya. Wahyu. Enggak juga ya. Adit. Menurut Adit gimana?
compliance ya, aturan ya, yang jadi sering ngomong tuh aturan gitu. Nah, ya. Oh bapak kelas, aturannya gini gitu ya. Terus oh gitu. Oh iya, compliance ya, cocok. Kalau ada yang influence, yang suka paling rame itu siapa tuh? Agung, oh Dwi. Nah itu influence tuh kalau karakternya suka rame. Wah. Nah, ya. Jadi secara tidak langsung kamu udah mulai memahami. Nah sebenarnya sama, cuman kita bahas presiden. Soekarno itu apa kira-kira? Walaupun nggak kenal, gue juga nggak kenal, udah meninggal. Maksudnya kira-kira apa? Menurut kamu apa? Soekarno sering dansa, ceweknya banyak, sering gaul, idenya banyak, terus memberikan visi misi ke depan. Tahu nggak yang kayak gitu? Tapi ada sisi otoriternya juga. Pada saat terakhir mau lengser, Soekarno. Ya tapi dominannya, menurut kamu apa? Bisa driver. Tapi ada satu yang lebih menonjol juga, yaitu influencer. Dia jago ngomong, jago gaul. Orator yang paling terbaik itu orator adalah Soekarno. Itu adalah influencer, jago ngomong. Banyak menjanjikan. Nah, Soekarno tuh banyak menjanjikan. Soeharto sekarang apa? Driver, influence, steadiness, atau compliance? Apa? Paham? Waduh, kamu nggak suka sejarah apa ya? Soeharto menurut saya D, driver. Tapi sekalinya nggak suka, set, ngilang tuh orang. Ya, set, hilang. Strategis dia. Nah, BJB Habibie pasti apa? Ya, influencer. Dia idenya bagus, jago ngomong, idenya cemerlang. Tapi ada steadiness-nya dia. Karena dia pemikir. Seorang yang pemikir. Mencari mana yang. Nah, kemudian Gus Dur apa? Ayo. Gus Dur D. Oh, oke. Kalau Megawati D. Kalau nggak suka langsung nggak mau dia jabat tangan sama SBY juga mau dia. Kalau Bambang SBY gimana tuh? SBY driver juga, cuman dia perasa ya sebenarnya dia itu. Driver perasa, kemungkinan dia steadiness dia. Bukan nih, compliance. Ya kan aturan sampai si mantunya tercena dibiarin aja nih masuk penjara. Mertua apa namanya? Besannya. Aturannya gini gitu. Lebih ke karakternya compliance, aturan main yang dijalankan. Kalau Joko Widodo kemungkinan sih antara influencer
atau dia sebenarnya steadiness menurut saya. Yang penting untung bagi dia, untung teman-temannya, jadi dia bisa dikendalikan sama orang. Presidennya kan bukan Jokowi sebenarnya ya, jadi yang diatur, yang mengendalikan orang lain, dia hanya penyeimbang aja, damai, udahlah damai gitu. Oke ya, sudah jelas ya. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah sendiri masing-masing. Ah, ya ya. Sama ini prinsip pengendalian orang. Pertama, janganlah mengkritik, mencerca di depan banyak orang. Berikan penghargaan yang tulus dan jujur. Kalau kita suka. Dan kemudian bangkitkan minat dari diri orang lain. Itu kira-kira pesan saya dari saya ya. Dari mana lagi? Tinggal kita mengaplikasikan ilmu ini ke sehari-harian bisa, atau di dalam nanti tugas di dalam nanti penyelesaian di psikotes itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akan suruh memilih mana yang karakternya ke drivers. Nah, itu nanti kamu tinggal, sebenarnya kalau udah tahu ilmu ini, kamu diwawancara sama orang ataupun nanti dilihat dari sisi tanya jawab atau isi formulir yang kaitannya dengan fisiologi seperti ini, kalian bisa mengarahkan. Misalnya dia butuh seorang manajer, ya kamu harus jadi seorang driver, kalau nggak sebagai influencer. Kalau kamu dibutuhkannya staff apa, ya kamu harus menunjukkan bahwa kamu harus jadi steadiness atau compliance gitu. Jadi tinggal ngarahin aja. Sayang ya, yang lain gak pada ikut ilmunya. Ya, bagus lah, nggak apa-apa. Oke, gitu aja. Tapi saya kan buka juga kan, dikirim ke yang lain. Oke, mungkin hari ini cukup untuk presentasi terkait dengan manajemen SDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.